Pernah tidak Bapak Ibu merasakan momen yang sangat tidak nyaman ini? Baru saja berjalan kaki sebentar ke depan rumah untuk menyiram tanaman atau sekedar berjalan menuju masjid yang jaraknya tidak sampai 100 meter, tapi rasanya dada ini berat sekali. Nafas tersengal-sengal, pendek, dan ngos-ngosan seperti habis lari maraton keliling lapangan. Padahal dulu, saat masih muda, Bapak Ibu sanggup memikul beban berat naik turun bukit tanpa masalah. Sekarang, sekedar membawa badan sendiri saja, rasanya paru-paru ini sempit sekali, dan oksigen seperti rebutan untuk masuk. Rasanya pasti sedih dan jengkel ya, Pak, Bu? Melihat orang lain yang seusia masih gagah berjalan pagi, sementara kita harus berhenti setiap 50 langkah untuk mengatur nafas sambil memegangi dada. Hati-hati Bapak Ibu, jangan buru-buru memvonis diri sendiri lemah atau sakit jantung parah hanya karena faktor U. Ada satu penyebab tersembunyi di dalam rongga dada Bapak Ibu. Sebuah kondisi di mana kantong udara kita mulai kaku dan kehilangan kelenturannya, yang seringkali tidak disadari, namun sebenarnya bisa dibantu perbaikannya dengan cara alami. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita membongkar resep rahasia warisan leluhur yang bisa melegakan nafas tersebut, tolong perhatikan disclaimer medis yang sangat penting ini. Video ini dibuat khusus untuk tujuan edukasi kesehatan umum dan informasi tentang herbal alami sebagai pendamping gaya hidup sehat. Konten ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai pengganti saran medis profesional, diagnosis, atau perawatan dari dokter Anda. Jika Bapak Ibu mengalami sesak nafas mendadak yang disertai nyeri dada menjalar ke lengan kiri, keringat dingin, atau bibir membiru, mohon segera cari pertolongan medis darurat ke rumah sakit terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu untuk seluruh eyang, bapak, dan ibu, para pejuang sehat yang selalu setia menonton Ruang Langsia. Senang sekali rasanya saya bisa kembali hadir menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Semoga nafas Bapak Ibu hari ini lebih lega, langkah kakinya lebih ringan, dan hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah masalah yang sering dianggap sepele, tapi sangat mengganggu kualitas hidup, yaitu nafas pendek dan cepat lelah. Banyak lansia yang pasrah, mengira ini adalah takdir tua yang tidak bisa diubah. Padahal, nenek moyang kita dulu punya rahasia rimpang sederhana yang biasa ada di dapur yang khasiatnya luar biasa untuk menyapu saluran nafas agar terasa plong sembali. Nah, sebelum saya buka rahasia dapurnya, saya ingin menyapa dan absen dulu. Coba tulis di kolom komentar di bawah, dari kota mana Bapak Ibu berasal? Dan aktivitas apa yang paling sering bikin Bapak Ibu ngos-ngosan? Apakah saat naik tangga, saat jalan ke pasar, atau saat menggendong cucu? Tulis ya, biar kita bisa saling berbagi cerita dan saling mendoakan kesembuhan di kolom komentar. Dan sebagai doa afirmasi kita bersama agar tubuh ini kembali kuat, silakan ketik kalimat ini di komentar. Nafas lega, hidup bahagia. Semoga siapa saja yang mengetik doa baik ini, Allah lapangkan dadanya, diringankan langkah kakinya, dan diangkat segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Saya hitung sampai 3. Mari kita bersama-sama pencet tombol jempol like-nya dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. 1 like dari Bapak Ibu adalah semangat besar bagi kami untuk terus berkarya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita masuk ke segmen pertama. Kita harus paham dulu,
apa yang sebenarnya terjadi di dalam dada kita. Kenapa kok makin tua, napas makin pendek? Kenapa rasanya paru-paru ini tidak bisa menampung udara sebanyak dulu? Secara medis, kondisi ini sering dikaitkan dengan penurunan elastisitas paru-paru dan dinding dada. Mari kita gunakan analogi sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan, paru-paru Bapak Ibu itu seperti sebuah balon karet. Saat balon itu masih baru, saat kita muda, karetnya sangat lentur dan elastis. Saat ditiup, dia mudah sekali mengembang besar menampung banyak udara. Saat udara dikeluarkan, dia bisa kempes dengan sempurna sampai habis. Namun seiring bertambahnya usia, karet balon tersebut mulai berubah. Ia menjadi kaku, tebal, dan kurang elastis. Seperti karet gelang yang sudah lama terkena panas dan hujan. Akibatnya apa? Saat Bapak Ibu menarik napas, balon paru-paru ini susah untuk mengembang maksimal. Oksigen yang masuk jadi sedikit. Dan yang lebih parah, saat Bapak Ibu membuang napas, udara kotor atau karbon dioksida tidak bisa keluar semuanya. Masih ada sisa udara kotor yang terperangkap di dalam. Inilah yang membuat dada terasa penuh, sesak, dan napas jadi cepat tapi dangkal. Selain masalah balon kaku tadi, ada juga masalah pada pipa salurannya. Saluran napas lansia seringkali mengalami penumbukan lendir atau dahak yang lengket, meskipun Bapak Ibu tidak sedang batuk pilek. Lendir ini menempel di dinding saluran napas, mempersempit jalan udara. Bayangkan selang air yang dinding dalamnya penuh lumut. Pasti aliran airnya jadi tidak lancar, kan? Ditambah lagi ada kebiasaan buruk lansia Indonesia yang tanpa sadar memperparah kondisi ini. Pertama, posisi duduk yang membungkuk. Banyak lansia yang suka duduk santai di kursi yang terlalu empuk atau duduk lesehan dengan posisi punggung melengkung ke depan saat nonton TV atau mengaji. Posisi membungkuk ini menekan diafragma dan rongga dada. Paru-paru jadi tergencet dan tidak punya ruang untuk mekar. Mulai sekarang, cobalah duduk tegak atau sandaran yang lurus. Kedua, jarang melatih napas dalam. Karena takut sesak, banyak lansia malah jadi malas bergerak dan bernapas pendek-pendek saja. Padahal, otot pernapasan itu sama seperti otot kaki. Kalau tidak pernah dilatih menarik napas panjang, dia akan melemah atau atrofi. Akibatnya, saat Bapak Ibu butuh tenaga ekstra, misal jalan agak cepat, otot napasnya kaget dan tidak kuat memompa. Ketiga, kurang minum air hangat. Lendir atau dahak di saluran napas itu sifatnya akan mengental jika tubuh kekurangan cairan atau sering minum air dingin atau es. Banyak lansia menghindari minum karena takut beser. Padahal, air hangat adalah pengencer dahak alami yang paling murah. Tapi hati-hati, selain masalah paru-paru kaku, ada satu lagi musuh tersembunyi yang sering mengintai lansia, yang gejalanya mirip sesak napas, tapi sebenarnya berasal dari organ pencernaan yang naik ke atas menekan jantung. Penyakit apakah itu? Dan bagaimana membedakannya? Kita akan bahas tuntas setelah jeda berikut ini. Kita lanjut ke segmen kedua, mitos atau fakta. Ini sangat penting, karena banyak nasihat dari tetangga atau grup WhatsApp yang justru menyesatkan dan berbahaya bagi kesehatan paru-paru lansia. Mitos pertama, kalau nafas pendek dan cepat lelah, itu tandanya jantung lemah. Jadi tidak boleh banyak gerak, harus bed rest total. Stop, ini kurang tepat dan bisa berbahaya.
Fakta medisnya memang benar, sesak bisa jadi tanda jantung. Tapi, jika dokter sudah memeriksa dan bilang jantung Bapak Ibu stabil, maka berdiam diri di kasur justru adalah racun. Ada istilah medis, use it or lose it, pakai atau hilang. Jika Bapak Ibu memanjakan tubuh dengan diam total, kapasitas paru-paru akan turun drastis dalam waktu singkat. Otot kaki mengecil, dan jantung malah jadi malas. Solusinya adalah aktivitas bertahap. Mulai dari jalan 5 menit, besok 10 menit. Jangan berhenti total. Karena mesin tubuh yang lama parkir akan makin susah dinyalakan. Mitos kedua. Minum es atau air dingin bisa membekukan paru-paru dan bikin sesak nafas. Ini adalah mitos yang perlu diluruskan. Fakta medisnya, air dingin yang masuk ke kerongkongan memang bisa memicu refleks penyempitan saluran nafas pada orang yang punya bakat asma atau alergi dingin. Tapi secara umum, air dingin tidak akan membekukan paru-paru, karena suhu air akan disesuaikan tubuh begitu masuk lambung. Namun, bagi lansia yang banyak lendir atau dahak, air dingin memang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena suhu dingin membuat silia atau rambut getar pembersih kuman di saluran nafas bergerak lambat dan membuat dahak makin kental susah keluar. Jadi, gantilah dengan air hangat. Bukan karena takut paru-paru beku, tapi untuk melancarkan dahak. Mitos ketiga. Uap hangat dari air mendidih yang dicampur minyak kayu putih bisa membunuh virus di dalam paru-paru. Faktanya, hati-hati Pak, Bu. Menghirup uap hangat memang enak dan bisa melebarkan saluran nafas sementara. Tapi, uap tidak bisa membunuh virus yang sudah masuk ke sel paru. Dan hati-hati, jangan terlalu dekat dengan panci air mendidih, karena uap yang terlalu panas justru bisa melepuhkan lapisan mukosa hidung dan tenggorokan, malah jadi radang dan bengkak. Lakukan dengan jarak aman dan suhu yang pas. Tujuannya untuk melembabkan, bukan merebus hidung. Lalu, adakah cara yang lebih aman, lebih enak, dan terbukti ampuh membersihkan saluran nafas dari dalam tanpa risiko melepuh? Jawabannya ada pada kisah nyata Mbah Kung Sutrisno berikut ini, yang berhasil kembali berjalan jauh setelah rutin minum ramuan ini. Di segmen ketiga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyelami kisah inspiratif dari tetangga desa saya. Kita panggil saja Mbah Kung Sutrisno. Usianya 74 tahun. Dulu, Mbah Sutrisno dikenal sebagai orang yang paling rajin ke masjid. Beliau muazin yang suaranya lantang. Namun, 6 bulan lalu, saya melihat perubahan drastis. Mbah Tris mulai jarang terlihat di saf depan. Wajahnya sering murung, duduk melamun di teras rumah, memandangi jalanan. Suatu sore saya mampir dan beliau curhat dengan mata berkaca-kaca. "Nak, rasanya malu sekali.
Dulu jalan ke masjid rasanya enteng. Sekarang baru jalan sampai pos ronda saja, nafas sudah habis. Dada rasanya sempit. Saya malu kalau harus berhenti-berhenti di jalan, dilihat orang, dikira sakit parah. Akhirnya saya pilih sholat di rumah saja. Mendengar itu, hati saya terenyuh. Kehilangan kemampuan untuk beribadah di tempat yang dicintai adalah pukulan batin yang berat bagi lansia. Rasa terisolasi, rasa tidak berguna, itu lebih menyakitkan daripada sakit fisiknya. Mbah Tris sempat mencoba berbagai obat warung, tapi malah perutnya perih karena beliau punya mah. Beliau takut minum obat terus-menerus. Lalu, saya teringat resep kuno dari nenek saya. Saya sarankan beliau untuk membuat teh rebusan kencur. Awalnya Mbah Tris ragu. Kencur kan buat bumbu seblak atau jamu beras kencur anak kecil. Apa mempan buat orang tua? Katanya sambil tertawa kecil. Tapi beliau menurut. Beliau mulai rutin minum setiap pagi. Minggu pertama, dahak-dahak yang selama ini mengganjal di tenggorokan mulai keluar. Nafas terasa sedikit lebih plong saat bangun tidur. Minggu kedua, beliau mencoba jalan lagi ke masjid. Masih berhenti sekali, tapi nafasnya tidak seberat dulu. Dan bulan lalu, saya mendengar suara azan yang sangat saya kenal. Suara Mbah Tris kembali berkumandang di masjid. Saya lihat beliau berjalan pulang dengan wajah berseri-seri, senyumnya merekah lebar. Alhamdulillah, Nak. Nafas rasanya longgar, kaki rasanya enteng, katanya. Itu bukan keajaiban sihir, Bapak Ibu. Itu adalah hasil dari ketelatenan merawat tubuh dengan bahan alam. Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar kan? Bagaimana cara meracik kencur ini agar khasiatnya maksimal dan rasanya enak tidak getir? Ada satu trik khusus saat merebusnya yang tidak boleh salah. Jika salah, khasiatnya akan menguap percuma. Trik apa itu? Sampailah kita di segmen keempat, inti dari video ini. Solusi herbalnya adalah kencur atau Kaempferia galanga. Kenapa kencur? Berbeda dengan jahe yang sifatnya panas, kencur memiliki sifat ekspektoran atau pengencer dahak dan bronkodilator atau pelebar saluran nafas yang lembut namun efektif. Zat aktif etil p-metoksisinamat di dalamnya bekerja merilekskan otot polos di saluran pernafasan yang tegang. Nah, ini trik pertamanya. Jangan kupas kulit kencur sampai bersih putih. Cukup sikat saja tanahnya sampai hilang. Kenapa? Karena minyak atsiri yang paling ampuh justru bersembunyi tepat di bawah kulit arinya. Kalau dikupas tebal, khasiatnya terbuang. Setelah bersih, geprek atau memarkan kencur tersebut sampai pecah. Tapi jangan sampai hancur lebur. Langkah 2, proses perebusan. Siapkan panci, sebaiknya stainless atau tanah liat. Masukkan 3 gelas air putih, nyalakan api. Trik kedua, tunggu air mendidih dulu, baru masukkan kencur geprek tadi. Jangan masukkan kencur saat air masih dingin. Setelah kencur masuk, kecilkan api. Tutup pancinya rapat-rapat, biarkan mendidih perlahan atau simmering selama 10
sampai 15 menit, sampai air menyusut menjadi kira-kira 1,5 gelas. Kenapa harus ditutup? Agar minyak atsiri kencur yang mudah menguap tidak lari ke udara, tapi terperangkap di dalam air rebusan. Langkah 3. Penyajian. Matikan api, saring airnya ke dalam gelas. Warnanya akan bening sedikit keruh dengan aroma khas yang harum semerbak. Tambahkan sedikit gula batu seukuran kelereng kecil atau madu murni saat sudah hangat. Gula batu lebih disarankan karena sifatnya adem untuk tenggorokan dibanding gula pasir. Aturan minum: minumlah 1 gelas selagi hangat di pagi hari setelah sarapan ringan. Rasakan sensasi hangat yang menjalar di dada, membuat dahak encer dan nafas terasa lega. Walaupun alami, kencur tetap punya aturan main. 1. Penderita MAH akut wajib minum ini setelah makan. Kencur yang diminum perut kosong bisa memicu perih pada lambung yang sensitif. 2. Ibu hamil dan menyusui. Konsultasikan dulu dengan bidan atau dokter. 3. Pasien operasi. Stop konsumsi 2 minggu sebelum jadwal operasi terencana. Nah, selain diminum, ada satu gerakan senam pernafasan sederhana yang biasa dilakukan para penyelam untuk memperluas kapasitas paru-paru. Gerakannya cuma 1 menit, tapi efeknya instan. Seperti apa caranya? Terakhir, sebelum saya pamit, mari kita praktikkan pernafasan bibir mencucu atau pursed lip breathing. Caranya, duduk tegak dan rileks. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung selama 2 detik, lalu hembuskan lewat mulut yang dimonyongkan, seperti mau bersiul atau meniup lilin, secara perlahan selama 4 detik. Lakukan ini 5-10 kali saat Bapak Ibu merasa ngos-ngosan setelah jalan. Teknik ini memaksa saluran nafas tetap terbuka lebih lama dan membuang sisa udara kotor yang terjebak di paru-paru. Ingat Bapak Ibu, nafas adalah anugerah terindah. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk berbuat baik dan beribadah. Rawatlah paru-paru Bapak Ibu selagi masih ada kesempatan. Minggu depan, saya akan membahas topik yang banyak bikin penasaran. Kaki bengkak rendam air garam, apakah efektif atau justru berbahaya? Kita akan bedah fakta medisnya. Pastikan Bapak Ibu sudah menekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video tersebut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga resep kencur tadi menjadi jalan kesembuhan dan kekuatan bagi Bapak Ibu. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.